Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Hantu Wanita Berbaju Merah, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Langit Yogyakarta pada pagi itu tampak cerah, seperti biasanya. Namun, suasana tenang di pesantren kami segera berubah menjadi kekacauan saat bumi mulai bergetar hebat. Gempa bumi tahun 2006 yang mengguncang Yogyakarta membawa bencana besar, meruntuhkan bangunan, dan menghancurkan hati banyak orang. Para santri di pesantren berlarian keluar gedung mencari perlindungan. Jeritan dan tangisan menggema di udara saat dinding-dinding asrama retak dan langit-langit runtuh. Di tengah kepanikan itu, seorang santri bernama Rina terjebak di bawah reruntuhan. Meskipun teman-temannya berusaha menolong, nyawa Rina tidak bisa tertolong. Dia meninggal di tempat, meninggalkan luka mendalam bagi semua yang mengenalnya. Sejak kejadian itu, suasana di pesantren kami berubah. Malam-malam di pesantren yang dulunya tenang, kini dipenuhi rasa takut dan was-was. Bisikan-bisikan aneh sering terdengar di lorong-lorong asrama, dan langkah kaki misterius seolah mengikuti setiap santri yang berjalan sendirian. Beberapa santri mengaku melihat sosok wanita berbaju merah yang berkeliaran di asrama putri. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah Rina yang tidak tenang. Mira, salah satu santri yang dikenal pemberani, merasa penasaran dengan cerita-cerita tersebut. Dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Suatu malam, Mira berani berjalan sendirian, menyusuri koridor asrama yang gelap dan sepi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Mira terus berjalan dengan hati-hati, matanya mencari tanda-tanda keberadaan sosok berbaju merah. Di salah satu sudut koridor, Mira melihat bayangan berdiri di depan jendela yang pecah. Bayangan itu perlahan mendekat, memperlihatkan sosok seorang wanita berbaju merah. Dengan rambut panjang terurai, Mira terdiam, tidak mampu bergerak ataupun berteriak. Wanita berbaju merah itu berhenti tepat di depan Mira. Wajahnya pucat, dengan mata yang menatap kosong, namun penuh dengan kesedihan. "Tolong aku," bisiknya dengan suara yang lirih, namun jelas terdengar di telinga Mira. Mira gemetar ketakutan, tetapi mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Siapa kamu?" tanyanya. "Aku Rina," jawab sosok itu. "Aku tidak bisa pergi dari sini. Tolong sampaikan pesanku kepada Gus Hanan." Mira merasa lega, sekaligus ketakutan mendengar jawaban tersebut. Dia berlari kembali ke kamar. Napasnya tersengal-sengal. Keesokan harinya, Mira menemui Gus Hanan, salah satu pengasuh pesantren yang dikenal memiliki keilmuan spiritual yang tinggi. Dengan hati-hati, Mira menceritakan pengalamannya bertemu dengan arwah Rina. Gus Hanan mendengarkan cerita Mira dengan seksama. Wajahnya yang tenang tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. "Kamu telah melihat Rina," kata Gus Hanan. Setelah Mira selesai bercerita, roh Rina terperangkap di sini karena ada sesuatu yang belum tuntas. Kita harus membantu agar jiwanya bisa tenang. Gus Hanan mengajak beberapa santri lain untuk bergabung dalam doa bersama di tempat di mana Rina tewas. Dengan khusyuk, mereka memanjatkan doa-doa agar roh Rina bisa menemukan ketenangan. Setelah selesai berdoa, Gus Hanan memimpin mereka dalam mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang bergema di seluruh pesantren. Para santri merasa tenang, seakan-akan
Beban yang selama ini mereka rasakan mulai terangkat. Beberapa hari kemudian, suasana di pesantren mulai kembali normal. Tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh atau langkah kaki misterius yang mengganggu malam-malam mereka. Namun, di malam bulan purnama yang berikutnya, Mira kembali merasakan kehadiran sosok wanita berbaju merah. Saat Mira terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Rina di tempat yang sama. Namun kali ini, Rina tersenyum. "Terima kasih, Mira," ucapnya dengan lembut. "Aku sudah tenang sekarang." Ketika Mira terbangun, hatinya dipenuhi rasa lega. Ia tahu bahwa Rina telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Namun, cerita tentang hantu wanita berbaju merah tetap menjadi legenda di pesantren kami. Para santri bercerita tentang sosok Rina sebagai pengingat akan tragedi yang pernah terjadi dan sebagai pelajaran tentang pentingnya doa dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan. Kita harus selalu ingat bahwa di balik setiap musibah ada hikmah yang bisa kita ambil, kata Gus Hanan. Dalam setiap pengajian, kisah tentang hantu wanita berbaju merah pun menjadi bagian dari cerita rakyat di sekitar pesantren. Meskipun menakutkan, cerita ini juga menjadi pengingat akan kekuatan doa dan kebersamaan dalam menghadapi bencana. Para santri belajar untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk membantu satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Pada malam yang sunyi, ketika bulan purnama bersinar terang, para santri sering berkumpul di lapangan terbuka untuk berbagi cerita. Mereka duduk melingkar, menceritakan kembali legenda tentang Rina dan bagaimana mereka semua pernah merasakan kehadirannya. Suasana menjadi lebih akrab dan hangat dengan canda tawa yang mengisi malam. Mira, yang kini telah menjadi santri senior, seringkali mengingatkan adik-adik kelasnya tentang pentingnya keberanian dan keteguhan hati. Kita semua pernah merasakan ketakutan, tapi dari ketakutan itu, kita belajar untuk menjadi lebih kuat, katanya dengan senyum yang lembut. Di balik segala cerita, seram dan misteri, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, bahwa setiap bencana ada kekuatan yang tersembunyi. Dalam setiap ketakutan, ada keberanian yang bisa ditemukan, dan dalam setiap tragedi, ada harapan yang bisa diraih. Pesantren tetap menjadi tempat yang penuh dengan kenangan dan pelajaran hidup. Meskipun gempa bumi telah meruntuhkan banyak hal, akan tetapi semangat para santri dan pengasuh tetap utuh. Mereka belajar untuk selalu bersyukur dan menghargai setiap momen dalam hidup, karena mereka tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan ketakutan. Dan di malam bulan purnama berikutnya, ketika angin berhembus, lembut dan suara jangkrik mengisi malam, para santri kembali berkumpul. Mereka duduk melingkar di bawah pohon besar, menghadap ke arah asrama putri yang kini telah direnovasi. Dengan hati yang tenang dan penuh syukur, mereka mengucapkan doa untuk Rina dan semua yang telah pergi. Meskipun kita tidak bisa melihat mereka, mereka selalu ada di hati kita, kata Gus Hanan. Mereka adalah bagian dari sejarah kita, bagian dari cerita hidup kita. Dengan doa dan harapan, para santri menutup malam itu dengan senyum di wajah mereka. Mereka tahu bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menanti, dan di balik setiap kisah seram selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Pesantren pun kembali dalam kedamaian,
dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama menghadapi setiap cobaan dengan hati yang ikhlas dan penuh keberanian. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.